Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara, panitia menetapkan tema Natal tahun ini membawa dunia kembali kepada Allah. Ini satu tema yang menarik, tapi tema ini menyeratkan banyak gagasan dan pertanyaan yang saya kira kita perlu klarifikasi. Misalnya pertama, tema ini mengasumsikan bahwa Allah itu ada. Ya, kalau Allah itu tidak ada, kenapa capek-capek berpikir untuk membawa dunia kembali kepada Allah? Saudara, jangan salah, hari ini pertumbuhan jumlah penganut ateisme itu cukup signifikan di dalam dunia ini. Jadi waktu kita menetapkan tema membawa dunia kembali kepada Allah, sebenarnya tema ini didasarkan atas asumsi yang kita terima bersama bahwa ada Allah, dan Allah itu menginginkan untuk dunia ini kembali kepada Dia. Atau yang kedua, tema ini juga mengasumsikan bahwa Allah yang dimaksud di dalam tema ini adalah Allah yang spesifik. Saudara, kalau percaya banyak Tuhan, saudara tidak perlu capek-capek bicara tentang membawa dunia kembali kepada Allah. Atau mungkin saudara akan bicara tentang membawa dunia kembali kepada Allah, tapi next questionnya adalah Allah yang mana? Jadi tema ini sebenarnya mengasumsikan monoteisme. Saudara lihat, yang pertama mengasumsikan teisme, bahwa Tuhan itu ada. Kemudian mengasumsikan monoteisme, Tuhan itu satu, dan Tuhan yang satu itu menginginkan manusia kembali kepada Dia. Tapi bukan hanya itu. Pertanyaan lainnya adalah, kenapa dunia harus kembali kepada Allah? Atau kita bisa ubah pertanyaan itu dengan ide gagasan yang sama yang diasumsikan oleh tema ini, bahwa dunia ini sudah dan sedang terhilang. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa keterhilangan itu adalah satu problem? Dan kenapa kita berpikir bahwa dunia ini harus kembali kepada Allah? Pertanyaan lainnya adalah, kalau saudara bicara tentang dunia ini harus kembali kepada Allah, pertanyaannya adalah, cara untuk kembali itu satu atau banyak? Kalau cara untuk kembali itu satu, pertanyaannya adalah, kenapa hanya ada satu cara untuk kembali kepada Allah? Dan kalau cara untuk kembali kepada Allah itu cara yang multiple, yang banyak sekali, maka pertanyaannya adalah, atas dasar apa cara yang banyak-banyak itu sama-sama valid sebagai jalan, sebagai cara untuk orang kembali kepada Allah? Nah, saudara, karena tema ini digagas di dalam konteks kekristenan, maka kita juga perlu bertanya, bagaimana hubungan antara klaim-klaim kebenaran, truth claims, di dalam kekristenan dengan eksistensi dari agama-agama dunia yang banyak-banyak ini. Kenapa kekristenan merasa wajib memberitahu dunia ini bahwa, hai dunia, kamu harus kembali kepada Allah, bukan Allah yang mana saja, tapi Allah yang spesifik, Allah Tritunggal, yang putra tunggalnya, the second person of the Trinity, putra kedua, pribadi kedua Allah Tritunggal yang menjadi manusia itu, saudara harus kembali kepada Allah yang demikian
bukan Allah yang lain, tapi Allah yang diajarkan di dalam Alkitab. Why? Nah, ini satu tema yang sangat besar sekali, saudara lihat gambarannya tadi, dan tidak mungkin saya akan jawab mengklarifikasi itu satu persatu. Jadi mari kita letakkan tema ini di dalam satu perspektif yang sempit sebagai konteks untuk kita bicara malam ini, sambil saudara mengingat teks yang tadi kita baca, khususnya ayat 11 tadi. Kemudian nanti kita akan lihat bersama apa yang menjadi keunikan dari pesan dari Injil Kristen yang tidak dapat disandingkan dengan klaim kebenaran dari agama manapun di dalam dunia ini, termasuk ajaran filsafat manapun di dalam dunia ini, termasuk ideologi politik manapun di dalam dunia ini. Nah, kita mulai dari yang pertama tentang pandangan-pandangan yang populer yang mencoba memberitahu kepada kita bahwa hari ini agama itu tidak diperlukan. Ada dua yang sangat populer, dan saya untuk kesempatan yang ringkas ini, saya akan ajak saudara untuk kita bergumul bersama, melihat bagaimana dua pandangan ini, meskipun sangat cacat sekali, secara logik, secara teologis, secara filosofikal, tapi dianut oleh banyak orang. Dalam 100 tahun terakhir ini, saudara, kalau saudara bertanya, hal apakah yang mengakibatkan kekacauan di dalam dunia ini? Atau kalau saudara bertanya, hal apakah yang membuat dunia ini tidak aman, tidak damai untuk menjadi lokus, menjadi tempat untuk kita tinggal bersama? Hal apakah yang mengakibatkan gesekan, pertikaian, percekcokan, pertengkaran, dan lain sebagainya? Hal apakah itu? Orang akan menjawab agama. Agama adalah penyebab peperangan. Agama adalah penyebab pertikaian. Agama adalah penyebab ketidakrukunan. Agama adalah penyebab ketidakdamaian di dalam dunia ini. Dan karena itu, saudara, kita perlu lihat dua variasi pandangan yang beredar secara luas di dalam masyarakat, baik itu di kalangan akademik maupun di kalangan populer, terkait dengan ide yang tadi. Agama itu tidak diperlukan. Agama itu terbukti impoten. Agama itu terbukti mandul. Bahkan agama itu menjadi penyebab kerusuhan, menjadi penyebab orang membunuh sesamanya, menjadi penyebab intoleransi, menjadi penyebab ketidakdamaian di dalam dunia ini. Yang pertama, ini satu pandangan yang sebenarnya sudah agak lama, muncul pada akhir abad ke-19, namun populer pada awal abad yang ke-20 sampai dengan pertengahan abad yang ke-20. Pandangan itu bernama sejarah agama-agama, The History of Religion School. Menurut pandangan ini, saudara, kalau saudara tanya agama itu asalnya dari mana, mereka akan segera mengingatkan saudara bahwa agama itu tidak berasal dari Tuhan. Agama itu bukan karena ada revelation, bukan karena ada pewahyuan, tapi karena ada penyebab, ada stimulan naturalistik yang menyebabkan lahirnya agama-agama dunia. Dengan kata lain, meminjam istilah dari seorang filsuf Prancis namanya Jacques Ellul. Jacques Ellul itu seorang teolog Protestan yang sangat besar sekali di Prancis. Dia mengatakan bahwa dunia ini mencoba menciptakan explanatory myths. Jadi kalau you tidak bisa menjelaskan sesuatu itu beyond dari yang you bisa mengerti, maka cara supaya you make sense apa yang kamu tidak mengerti adalah dengan menciptakan mitos-mitos explanatoris. Jadi agama adalah explanatory myths yang diciptakan oleh orang-orang primitif, oleh orang-orang pramodern, oleh orang-orang prasaintifik yang tidak mengerti tentang listrik, tidak mengerti tentang pesawat, tidak mengerti tentang internet, tidak mengerti tentang mobil, tidak mengerti tentang apapun kecanggihan teknologi. Mereka mencoba make sense dunia ini. Dunia ini asalnya dari mana? Dan dunia ini kenapa jadinya begini? Saya ini kenapa ada di sini? Dan saya ini akan kemana setelah saya mati?
Kalau saya ada di dalam dunia ini, saya ada untuk apa? Saya ada dengan kewajiban apa? Saya ada dengan tugas apa? Orang mencoba make sense. Pertanyaan-pertanyaan besar di dalam hidup ini. Asal usul dunia, asal usul kehidupan. Saudara dan saya ini datangnya dari mana? Dan kenapa kita ada di sini? Dan kita akan menuju kemana? Dan apa itu the meaning of life? Apa itu makna kehidupan? Pertanyaan-pertanyaan itu mencoba di make sense, dibuat menjadi masuk akal dengan orang menciptakan agama. Jadi agama itu lahir bukan karena ada Tuhan. Tidak harus ada Tuhan untuk lahirnya sebuah agama. Agama juga tidak memerlukan revelation, tidak memerlukan pewahyuan. Kalau agama tidak mengharuskan hipotesis mengenai Tuhan dan tidak memerlukan keharusan untuk the possibility of revelation, kemungkinan adanya pewahyuan, maka sudah pasti agama bukan jawaban untuk problem yang dihadapi di dalam dunia ini. Dan kalau agama bukan jawaban, maka you tidak punya ground, you tidak punya dasar, you tidak punya justifikasi untuk berkata, mengajari, mengkuliahi dunia ini. Kamu harus kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan yang mana? Waktu kamu berseru begitu, bukankah itu adalah seruan agamawi? Nah, kalau itu seruan agamawi, sementara agama itu sendiri tidak membutuhkan Tuhan itu harus ada, dan tidak membutuhkan harus ada firman Tuhan, lalu apa justifikasinya untuk saudara berkata, ayo kembali kepada Tuhan? Dan bukan hanya itu, mereka bahkan mencoba bernubuat. Orang-orang semacam ini mencoba bernubuat bahwa manusia yang semakin pintar ini, dengan kecanggihan teknologi dan penemuan-penemuan baru di dalam dunia saintifik, akan menjadi killing zone, akan menjadi zona di mana agama itu akan dibunuh. Dunia dengan kecanggihan teknologi sekarang dan penemuan-penemuan saintifik itu akan menjadi absolute defeater, penghancur yang absolut untuk agama-agama dunia. Mereka bernubuat bahwa tak lama lagi dunia ini akan bebas dari apa yang namanya agama. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tanpa harus membuang banyak waktu untuk refutation dari segi statistik mengenai kegagalan visi profetik dari aliran sejarah agama-agama yang tadi, saudara hanya perlu lihat di sekitar saudara. Just look around you. Religion itu rapidly growing everywhere di seluruh dunia ini. Dengan kata lain, you tidak perlu capek-capek untuk bikin bantahan poin per poin untuk aliran sejarah agama-agama ini dengan visinya yang palsu itu, false visionnya, dan dengan nubuat palsunya itu. Karena agama itu terbukti bukan hanya survive, tapi juga makin bertumbuh. Semakin orang pintar, banyak orang merasa bahwa dia butuh beragama. Jadi pintar dan beragama itu bukan dua antitesis. Semakin orang hidup dalam kecanggihan teknologi dan penemuan saintifik yang sangat penting di dalam dunia ini, semakin banyak orang yang ingin beragama dan bahkan taat beragama. Dengan kata lain, sains dan agama itu bukan dua tetangga yang saling bertengkar. Teknologi dan agama itu bukan dua orang yang saling bermusuhan dan perlu bermusuhan. Yang satu perlu mengeliminasi yang satu, dan yang satu perlu membuang dan memusnahkan yang lain. Tidak. Dan bahkan di dalam sejarah revolusi saintifik itu sendiri, orang-orang besar di dalam sejarah revolusi saintifik itu sendiri, sebut saja Newton dan kawan-kawan, mereka itu teistik. Mereka percaya Tuhan itu ada, dan karena mereka percaya Tuhan itu ada, maka mereka melihat dunia ini sebagai sesuatu yang intelligible, sesuatu yang teratur, tersusun dari pattern, pola-pola yang teratur. Dan karena itu mereka coba discover hukum-hukum berdasarkan asumsi keteraturan di dalam alam semesta ini. Saudara, hari ini kalau orang-orang ateis mencoba menggurui saudara bahwa sains itu memusnahkan agama,
orang-orang semacam itu tidak lebih dari para kadrus yang hanya bikin klaim. Mereka tidak belajar tentang sejarah revolusi saintifik. Itu produk abad ke-20. Jadi kegagalan visi dari sejarah agama-agama yang mencoba mengkuliahi kita, mengatakan kita tidak butuh Tuhan, tidak butuh pemahyuan, dan tidak butuh agama. Bahkan dunia ini yang makin maju dan makin canggih ini akan menjadi killing zone bagi agama-agama dunia. Itu false profesi, itu nubuat palsu. Yang kedua, saudara, baru 3 hari yang lalu di YouTube ada seseorang yang saya cukup admire dengan dia, karena mereka cukup giat bicara tentang toleransi beragama, dan mereka mencoba untuk mengajak kaum intoleran, kelompok garis keras itu untuk rem sedikit. Bukan kamu doang yang hidup di Indonesia ini. Indonesia ini adalah ibu bagi anak-anak dengan latar belakang yang sangat beragam, bahasa, budaya, culture, adat istiadat, kebiasaan, termasuk agama yang beragam. Indonesia ini bukan milik satu kelompok, bukan milik satu agama. Dan orang-orang yang saya maksudkan tadi adalah Dr. Ade Armando, dan ada seorang perempuan yang masih muda bernama Kumaila. Mereka membuat satu podcast yang tadi saya cek sudah ditonton oleh sekitar 68.000 penonton. Dan podcast itu berjudul, apakah kita harus mencari agama yang paling benar? Apakah kita harus bicara tentang agama yang paling benar? Saudara, podcast itu satu kali lagi dipublikasikan tanggal 17 Desember di channel Cokro TV, dan keseluruhan ide dari percakapan antara Ade Armando dan Kumaila adalah bahwa tidak ada agama yang paling benar. Jadi kalau tidak ada agama yang paling benar, maka adalah absurd untuk kamu sebagai orang Kristen untuk berseru dengan tema ini, ayo kembali kepada Tuhan. Dunia perlu kembali kepada Tuhan. Karena apa? Karena semua klaim kebenaran, truth claims dalam agama-agama dunia ini bersifat subjektif dan culturally bounded, terikat secara cultural. Karena itu, sesuai dengan judul podcast mereka, tidak ada gunanya bicara tentang agama yang paling benar, apalagi bertengkar tentang mana yang paling benar. Dan bukan hanya itu, untuk memperkuat ide itu, Dr. Armando dan juga Kumaila bicara tentang agama sebagai penyebab peperangan. Misalnya mereka bicara tentang perang 30 tahun di Jerman, itu terkenal sekali, yang berakhir dengan perjanjian damai Westphalen itu. Perang antara orang-orang Katolik dan orang-orang Protestan pasca reformasi, 30 tahun dan jutaan orang mati. Itu diakibatkan oleh apa? Bukan diakibatkan oleh politik, bukan diakibatkan oleh apapun juga, tapi diakibatkan oleh agama. Atau perang salib misalnya, akibat ekspansi militer dari tentara Islam mencoba memperluas kekuasaan Islam itu, merebut kota suci Yerusalem dan bahkan sampai ke daratan Eropa dan lain sebagainya, kemudian di push back melalui perang salib itu mengakibatkan korban nyawa yang tidak sedikit. Apa yang menyebabkan itu? Agama. Atau kita bicara tentang Indonesia sampai dengan detik ini, bahkan orang tidak berani bicara tentang statistik berapa banyak gereja yang sudah dibakar dan dihancurkan atas nama agama. Kalaupun ada orang yang mencoba memuat itu di website, mereka sangat segera sekali pergi untuk memblokir website itu, tidak bisa diakses secara publik. Why? Apa yang menyebabkan itu? Agama. Agama yang menyebabkan itu. Kita tidak usah berpura-pura bicara tentang, oh itu karena orang tidak pintar, karena dia kurang sekolah, karena dia tidak punya makanan di rumah, kemudian dia tidak ada kerjaan, lalu daripada tidak ada kerjaan, ayo mari kita bikin masalah supaya kita ada kegiatan dan supaya kita ada kesibukan. No, memang agamalah penyebabnya. Dan karena itu saudara, kenapa orang-orang seperti Dr. Ade Armando
dan Kumaila ini didengar oleh banyak orang karena mereka berangkas dari premis faktual yang valid. Saudara tidak bisa menutup mata bahwa intoleransi, gesekan, percekcokan, bahkan peperangan, orang membunuh sesamanya atau paling tidak membenci sesamanya yang tidak seagama dengan dia, itu sesuatu yang faktual, itu sesuatu yang nyata di dalam dunia ini, dan kita lihat hari demi hari. Bahkan di dalam bulan Desember ini saja, saudara, itu berapa banyak gereja yang perayaan Natalnya dilarang oleh orang-orang yang tinggal di sekitar mereka. Alasannya karena kami mayoritas, kamu tidak boleh rayakan Natal di sini. Nah, fenomena semacam itu saudara akan sebut apa sebagai penyebabnya? Saudara harus sebagai orang yang jujur dan berakal sehat, saudara harus menyebut penyebabnya adalah religion, penyebabnya adalah agama. But pertanyaan besar saya untuk ide yang coba diusung dan dipopularkan oleh dua orang yang sangat saya hormati ini adalah apakah karena agama seringkali menjadi pemicu dan penyebab dari pertikaian horizontal antar kelompok, antar komunitas umat beragama di Indonesia bahkan di dunia ini. Apakah karena itu maka kita boleh bicara tentang tidak perlu bicara tentang agama yang paling benar? Dan apakah itu harus menjadi justifikasi yang valid dan solid untuk kita bicara tentang tidak ada klaim kebenaran agama manapun yang paling benar? Nah, satu kali lagi saudara, ini satu kesempatan yang ringkas sekali, dan saya memang berniat untuk pada kesempatan lain memberikan tanggapan secara detail untuk isi dari podcast itu. Tapi saya akan memperkenalkan kepada saudara satu tanggapan ringkas saja. Kalau saudara perhatikan the whole point dari percakapan semacam itu, percakapan semacam itu sebenarnya lahir dari sesuatu yang sebenarnya sudah usang, yang hari ini sudah banyak ditinggalkan oleh orang-orang yang belajar, yang filosofik, yang belajar filsafat secara sophisticated, yang belajar logik secara sophisticated, yang belajar teologi secara sophisticated. The whole point dari ide bahwa tidak ada klaim kebenaran agama yang paling mutlak itu lahir dari pluralisme dan postmodernisme. Dan saudara tahu, postmodernisme dan pluralisme adalah satu gagasan yang menolak dirinya sendiri, self-refuting. Saudara ingat tadi, klaimnya adalah tidak ada klaim kebenaran yang mutlak. Tidak ada klaim kebenaran agama yang paling benar. Maka pertanyaan, apakah, you perlu follow logiknya, apakah klaim bahwa tidak ada klaim agama yang paling benar adalah klaim yang paling benar? Saudara lihat, kalau you percaya klaim semacam yang diusung Dr. Armando dan Kumaila, you akan berakhir dengan menolak premismu sendiri. Karena kalau pandangan itu benar, maka pandangan itu salah. Kalau pandangan itu salah, maka pandangan itu salah. Either way, pandangan itu salah. You tidak bisa menolak klaim bahwa klaim mengenai klaim kebenaran yang paling benar dengan mengatakan tidak ada klaim kebenaran yang paling benar. Waktu you bilang tidak ada klaim kebenaran yang paling benar, you sedang bikin klaim yang paling benar bahwa tidak ada klaim kebenaran yang paling benar. You tetap berakhir di garis yang sama, tempat di mana kamu bilang orang semua harus meninggalkan garis itu. Itu self-refuting, itu self-contradictory, itu hipokrit. You melakukan persis seperti yang you larang orang untuk tidak boleh percaya klaim kebenaran. Sementara you sendiri untuk melarang orang tidak boleh percaya klaim kebenaran, you harus bikin klaim kebenaran. Itu hipokrit, itu munafik, itu self-contradictory, itu self-refuting, itu self-defeating. Dan saudara-saudara, terakhir saya cek, syarat untuk kamu masuk rumah sakit jiwa
adalah you harus terus-menerus berkontradiksi dengan dirimu sendiri. Semua orang yang ada di rumah sakit jiwa adalah orang-orang yang selalu percaya hal-hal yang self-kontradiktori. Dengan kata lain, dan ini yang mengerikan, dari visi yang coba dipopularkan oleh dua orang yang terhormat ini. Dengan kata lain, Dr. Armando dan Kumaila mengajak kita menjadi orang gila supaya tercipta kedamaian di dalam dunia ini. Nah, thank you very much. Saya tidak beli gagasan itu. Karena lebih dari apapun saya mencintai kewarasan saya. Lebih dari apapun saya ingin menjadi orang waras, saya tidak boleh percaya gagasan-gagasan yang bersifat self-kontradiktori. Saya tidak boleh menerima pandangan-pandangan yang bersifat self-defeating. Kalau saya menerima itu, bahkan menjadikannya visi untuk kehidupan berbangsa, menjadikannya misi, mengajak orang-orang untuk bersama dengan saya menerima klaim-klaim yang bersifat self-refuting semacam itu. Saya sedang mengajak satu negara ini untuk ayo kita rame-rame menjadi orang gila. Nah, saudara, kembali kepada tema Natal kita pada malam ini, membawa dunia kembali kepada Allah. Tema ini mengasumsikan bahwa kekristenan menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh agama manapun di dalam dunia ini. Kekristenan bukan hanya berdiri di atas klaim-klaim kebenaran yang unik dan absolut, tapi juga punya message, punya pesan yang unik yang tidak dapat disandingkan dengan klaim-klaim kebenaran dari agama manapun di dalam dunia ini. Itu kekristenan. Dan karena itu, saudara, kita perlu bicara tentang tema ini supaya memberi kita ground, memberi kita dasar bahwa hari ini kita Kristen, hari ini kita pengikut Kristus, karena kita percaya sesuatu, satu visi, satu pandangan, satu message yang tidak dimiliki oleh agama manapun, aliran filsafat manapun, ideologi politik manapun. Dan hal yang saya maksudkan itu adalah the gospel, adalah Injil. Kembali kepada teks yang tadi kita baca, kemudian kita bicara tentang the gospel sebagai sesuatu yang unik dan fundamental, bahkan menjadi the only hope, satu-satunya harapan untuk dunia ini. Kembali kepada ayat kunci yang akan menjadi dasar renungan kita malam ini. Hari ini, ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan coba proses formulasi kata-kata di dalam ayat itu. Apa maksudnya hari ini? Nah, untuk singkatnya, hari ini itu bisa berarti atau bisa punya signifikansi dalam kategori sejarah. Jadi waktu Alkitab mengatakan hari ini kalau you mengerti dalam kategori sejarah, bicara tentang hari yang spesifik di dalam kronologi waktu, sejak permulaan waktu sampai dengan sekarang. Hari ini ada di dalam satu titik kronologi waktu, dan itu berarti bicara dalam kategori spesifik. Nah, dalam kategori itu you bisa bertanya, kapan Yesus dilahirkan? Saudara, tanpa perlu membuang banyak waktu, kira-kira tahun 6 sampai dengan tahun 4 sebelum Masehi, itu adalah kerangka waktu dari kelahiran Yesus. Tapi you bisa ganti dengan pertanyaan yang lain. Kenapa Yesus harus lahir pada hari itu? Kenapa Yesus harus lahir pada abad itu? Kenapa Yesus harus lahir pada abad yang pertama? Itu pertanyaan yang jauh lebih sulit. Nah, dalam kategori sejarah, you bisa bicara tentang, karena pada masa itu, you bisa ketemu ini di dalam banyak buku pengantar. Pada masa itu, Alexander Agung menyatukan dunia ini, dan semua orang harus berbahasa Yunani. Dan karena itu, dalam konteks itu, kelahiran Yesus pada hari ini ada di dalam satu momentum sejarah yang sangat penting, di mana memudahkan orang-orang untuk mengerti
tentang pesan Injil. Karena seluruh dunia pada masa itu bicara paling tidak harus ngerti lingua franca, bahasa pergaulan yang sama, yaitu bahasa Yunani Kuno. Atau you bisa bicara secara politik. Pada masa itu Romawi adalah kekuasaan adidaya yang membangun jalan-jalan, memudahkan akses pertukaran informasi, bepergian kemana-mana. Jalan yang sangat terkenal di dalam Perjanjian Baru itu Via Egnatia yang dilewati oleh Paulus untuk memberitakan Injil. Atau misalnya ideologi politik Romawi pada abad pertama tentang Pax Romana, the Peace of Roman, damai Romawi itu memungkinkan suasana yang kondusif untuk para misionaris itu bisa pergi kemana-mana untuk memberitakan dan menyebarluaskan Injil Tuhan Yesus Kristus. Dalam kategori sejarah, you bisa menafsirkan hari ini dalam pengertian itu. Hari ini bicara tentang satu titik momentum paling penting di dalam kronologi waktu. Hari ini abad pertama, konteks di mana Tuhan Yesus lahir. Tapi kekristenan itu bukan hanya sejarah. In fact, kalau you hanya tahu tentang sejarah Kristus, sejarah tentang Perjanjian Baru, sejarah tentang kekristenan, belum tentu kamu Kristen. Karena even Bart Ehrman, si agnostik di North Carolina University sekarang, pakar Perjanjian Baru itu ahli sejarah kekristenan mula-mula, dan dia tidak percaya Yesus Tuhan, dia tidak percaya kekristenan itu agama yang benar, dia tidak percaya supernatural, dia tidak percaya kebangkitan Yesus. Dia bisa belajar tentang sejarah kekristenan mula-mula dan menjadi pakar, menjadi ahli dalam bidang itu tanpa harus menjadi Kristen. Kekristenan itu meskipun harus ada sejarahnya dan tidak boleh tanpa sejarah, tapi tidak boleh semata-mata menjadi sejarah. Maka kita perlu mempertimbangkan gagasan yang kedua mengenai hari ini di dalam ayat yang ke-11. Dan hari ini di situ itu bukan hanya soal sejarah, kapan Yesus dilahirkan. Hari ini di situ bisa saudara mengerti dalam kategori teologis. Saudara, sebelum Yesus lahir telah ada ribuan tahun di mana Tuhan berulang kali Alfred Edersheim, dia seorang Yahudi yang bertobat menjadi Kristen, mencoba menghitung nubuat-nubuat yang langsung jadi direct predictions di dalam Perjanjian Lama, dan dia dapat angka itu 468 nubuat. 468 nubuat tentang kedatangan Mesias, dan itu dideliver dalam tahap-tahap sejarah pewahyuan selama ribuan tahun sebelum Yesus datang. Dengan kata lain, pada waktu Lukas mengatakan today, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, dia sedang merangkum perjalanan sejarah, distribusi pewahyuan di dalam sejarah mengenai kedatangan Mesias itu, mulai dari Adam dan Hawa. Dari ingat janji Injil yang pertama diberikan kepada Adam dan Hawa, kemudian diulangi lagi kepada Nuh, kemudian kepada Abraham, kemudian kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Israel, kemudian kepada Daud, kepada para nabi di kemudian hari, Yesaya, Yeremia, Hosea, Habakuk, Sefanya, Hagai sampai dengan Malayaki. Hari ini semua janji itu digenapi melalui kelahiran Mesias. Jadi hari ini di situ bukan hanya satu momentum sejarah, tapi adalah satu momentum teologis. Dan itu sebabnya Paulus di dalam Galatia pasal 4 ayat yang keempat mengatakan, tetapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya in the fullness of time. Di dalam kegenapan waktu. Jadi hari ini merupakan kegenapan waktu, the fullness of time, dari semua janji, prediksi, nubuat di dalam Perjanjian Lama, baik itu prediksi verbal, prediksi secara langsung atau secara tipologis. Hari ini semuanya digenapi melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, saudara, dengan kata lain, the meaning of history, makna sejarah itu terletak pada
kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara baca silsilah Tuhan Yesus Kristus itu menjadi sesuatu yang upside down, ya, jungkir balik. Dunia ini kalau susun silsilah, kalau saya itu anak, saya mendapatkan meaning saya, value saya, nilai dan makna saya dapatkan itu dari papa saya. Papa saya dapatkan kepentingannya dari kakek saya. Kakek saya dapatkan kepentingannya dari buyut saya. Jadi silsilah di dalam dunia ini begitu disusun, kalau you anak berarti you penting karena nenek moyangmu penting. But kalau you baca silsilah Yesus, justru itu terbalik. Semua nenek moyang yang panjang di atas di Matius pasal 1, Lukas pasal 3 menjadi penting karena anak ini lahir. Kalau anak ini tidak lahir, tidak ada poinnya bicara tentang Adam, tidak ada poinnya bicara tentang Abraham, tidak ada poinnya bicara tentang Daud, tidak ada poinnya bicara tentang Yesaya. Semua orang-orang yang kita anggap orang-orang besar di dalam sejarah pewahyuan mendapatkan meaningnya, mendapatkan signifikansinya because karena kelahiran sang anak ini. Hari ini merupakan kulminasi puncak dari the fullness of time. Jadi hari ini bisa dimengerti secara teologis dalam pengertian yang demikian. Dan itu sebabnya saudara, di dalam Matius pasal yang ke-13, waktu Yesus bicara tentang perumpamaan dan tentang penabur, Yesus bilang kepada para muridnya begini, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar sangat ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi mereka tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi mereka tidak mendengarnya. Saudara, perjalanan sejarah dunia ini menurut Alkitab itu sentralnya yang memberi makna bukan hanya kepada masa depan, tapi juga memberi makna kepada masa lalu adalah hari ini. Today, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu hari ini. But satu kali lagi, kalau you hanya punya pemahaman sejarah dan you hanya punya pemahaman teologis mengenai hari ini, itu juga tidak cukup bikin kamu jadi Kristen. Karena apa? Karena saya bisa punya gelar PhD 50 biji without menjadi true Christian. Dan untuk punya gelar PhD 50 biji, of course saya tahu tentang itu. Tidak mungkin saya PhD kalau saya ngerti tentang itu. You see, Christianity ini berbeda. Agama-agama lain, you cukup ucapkan satu atau dua kalimat tertentu, sudah. You sudah pasti masuk surga. Kekristenan bukan tentang itu. Meskipun tidak berarti kekristenan bilang oke, mari kita stupid semua. No. Kalau you mengerti Natal, Christmas, itu hanya sebuah peristiwa sejarah, you tidak ada bedanya dengan Bart Ehrman. Kalau you mengerti Natal hanya pada peristiwa sejarah dan peristiwa teologis, sebuah kulminasi dari the fullness of time, you tidak lebih dari profesor teologi yang punya PhD berjajal-jajal itu. Itu tidak cukup untuk saudara menjadi Kristen. Karena itu kita perlu lihat signifikansi yang ketiga dari today, hari ini. Hari ini dalam pengertian apa? Saudara, hari ini tidak boleh hanya menjadi hari sejarah, satu waktu di mana Kristus lahir. Tidak juga boleh hanya menjadi pengertian yang bagus mengenai kepenuhan waktu, the fullness of time, penggenapan teologis dari seluruh janji Allah. Tidak boleh hanya cukup sampai di situ. You harus berpindah kepada signifikansi yang ketiga dari hari ini, yaitu hari yang menandai awal dari perjalanan spiritual saudara. Tidak ada gunanya you merayakan Natal sebagai peristiwa sejarah, sebagai sebuah peristiwa teologis, tanpa you dilahirkan kembali karena percaya kepada sang bayi Natal itu.
Tidak ada gunanya saudara tahu tentang sejarah Natal. Tidak juga ada gunanya saudara tahu bahkan kagum dan merasa diberkati dengan pemahaman teologis dari khotbah ini. Kemudian saudara pulang dari ibadah ini lalu, wah saya sudah sedikit lebih pintar setelah dengar khotbahnya Pak Deki. Puji Tuhan ya, tapi itu tidak bikin saudara jadi Kristen. Klimaks dari pesan Natal ini harus sampai pada titik di mana Tuhan, saya membuka hati saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kata Rasul Yohanes, bukan kata saya. Dengan kata lain, you tidak bisa menjadi the sons and the daughters of the living God kecuali kalau you menerima Tuhan Yesus Kristus. Today, hari ini harus menjadi hari di mana saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, kembali kepada apa yang diusung oleh Dr. Armando dan Kumaila tadi, saudara. Saya ingin bilang begini. Kalau saudara ikuti penjelasan saya tadi, saudara akan langsung melihat kekristenan ini bukan sekadar agama. Kekristenan ini meskipun ada unsur agamanya, ada unsur ritualnya, ada unsur liturginya, ada unsur tata caranya, tapi kekristenan ini bukan semata-mata agama. Melakukan semua ritual-ritual agama, memenuhi semua kepentingan liturgi, bahkan terlibat di dalam pelayanan sekalipun, termasuk pelayanan mimbar seperti yang saya lakukan, itu bukan substansi dari kekristenan. Itu adalah buah dari kekristenan, tapi bukan substansi dari kekristenan. Lalu kekristenan itu apa? Kekristenan itu tentang Juru Selamat. Kekristenan itu tentang pribadi. Kekristenan itu tentang keselamatan. Itu bukan saya yang kerja, bukan karena usaha saya, bukan karena jasa saya, bukan karena perbuatan saya, tapi tentang Allah sendiri yang setelah berjanji selama ribuan tahun diulang-ulang terus menerus. Allah itu sendiri datang ke dalam dunia ini dan ngasih tahu kita, kamu gak bisa. Saya harus datang supaya kalau kamu percaya kepada saya, kamu punya satu-satunya jalan, satu-satunya cara untuk dapat kembali kepada Allah. Itu sebabnya kita hari ini merayakan Natal dengan tema ini, membawa dunia kembali kepada Allah. Bukan saya yang bawa kembali, bukan saudara yang bawa kembali, bukan karena liturgi kita, bukan karena kemegahan tempat ibadah kita, bukan karena kita punya gelar, bukan karena kemampuan kita pribadi lepas pribadi. Tidak ada orang yang bisa membawa dirinya sendiri kembali kepada Allah dari dalam kesesatan, kecuali Allah itu sendiri yang datang mencari kita dan membawa kita kembali kepada Allah. Nah, saudara, mengenai kekhawatiran bahwa kalau you punya klaim kebenaran mutlak, maka you akan menjadi seradak seruduk, menjadi pemicu terjadinya keributan, pertengkaran, percekcokan dan lain sebagainya. Saya ingin bilang begini, itu sebabnya kamu harus jadi Kristen. Kamu yang belum jadi Kristen, yang ikuti sesi ini sekarang, jadi Kristen sekarang. Kamu harus jadi Kristen karena kekristenan adalah satu-satunya agama yang punya klaim kebenaran mutlak tapi tidak bikin kamu bunuh orang. Why? Saudara ingat tadi, saya jadi Kristen bukan karena saya. Faktanya I am a sinner. Saya orang berdosa. Nah, kalau saya orang berdosa, pada waktu diselamatkan orang berdosa, setelah diselamatkan orang berdosa, nanti di surga baru tidak berdosa, di dalam dunia ini saya tidak punya justifikasi untuk look down saudara, untuk menganggap diri saya superior. You yang bukan Kristen, saya tidak lebih baik dari kamu. Karena saya tidak boleh merasa lebih baik dari kamu, maka saya tidak punya dasar untuk saya ambil pedang dan pergi serbu rumah ibadah kamu. Itu the gospel based life
kehidupan yang didasarkan pada Injil. Dan itu satu-satunya di dalam dunia ini. Tidak ditawarkan di dalam agama manapun. Semua agama di dalam dunia ini ngasih tahu saudara, ini caranya, silakan berupaya, silakan berjuang, good luck, sampai jumpa di surga. Nah, kalau you mulai dengan filosofi apa yang harus saya lakukan dan tidak boleh saya lakukan sebagai cara untuk sampai kepada Tuhan, maka of course saya harus pandang rendah saudara. Kalau saya rajin gereja, you yang tidak ke gereja, saya harus look down saudara. Lihat saya dong, saya rajin gereja, kamu pemalas gereja. Tapi kalau you percaya Injil, you rajin gereja, you tidak boleh look down orang lain yang tidak ke gereja. Karena apa? Even you pergi ke gereja, you harus ingat, you orang berdosa. Sama seperti dia orang berdosa. Kamu berdua adalah two sinners. Dua orang berdosa yang sama-sama orang berdosa judulnya. You lihat perbedaan itu sangat fundamental sekali antara Injil yang diberitakan di dalam kekristenan dengan sekadar menjadi agamis. Saudara-saudara, agama tidak membereskan problem di dalam dunia ini. Kalau hanya sekadar agama, dunia ini akan penuh dengan peperangan, penuh dengan permusuhan, penuh dengan intoleransi, penuh dengan orang pancung kepala yang satu kepala yang lain. Karena apa? Kalau you punya klaim kebenaran, tapi racun dosa itu di dalam dirimu dikombinasikan dengan klaim kebenaran itu, maka selamat, kamu akan menjadikan dunia ini menjadi neraka. Tapi Injil bilang tidak. Injil bilang tidak. Kamu diselamatkan, iya. Kamu ditebus, iya. Kamu berhak mendapatkan status sebagai anak-anak Allah, yes. Tapi itu bukan karena kamu yang kerja, bukan karena kamu yang berusaha. Kamu tidak punya alasan untuk memandang rendah orang lain, apalagi menjadikan kelompok-kelompok lain di luar kamu sebagai target persekusi, target serangan, target untuk menganiaya dan menindas mereka. Itu di gospel. Jadi saudara yang terkasih, pada momen Natal pada hari ini, saya mengajak kita untuk merefleksikan tentang betapa pentingnya Injil Tuhan Yesus Kristus. Injil adalah satu-satunya harapan bagi dunia ini. Dunia ini, lebih khusus lagi negara Indonesia ini, membutuhkan Injil kasih karunia semacam ini. Tidak usah bicara tentang program pemerintah untuk menangani intoleransi. Itu akan menjadi proyek gagal. Problemnya itu bukan di fenomena itu. Problemnya adalah human heart, hati manusia. Hati manusia itu perlu dibarui, dan pembaruan itu tidak terjadi karena saya kerja sesuatu, karena orang melakukan sesuatu. Pembaruan itu terjadi karena penerimaan akan Sang Putra Natal, bayi Natal, Yesus Kristus. Barang siapa menerima Dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pesan Natal bagi kami tahun ini. Kiranya Tuhan menolong kami bukan hanya untuk percaya kepada Injil, tapi juga hidup berdasarkan Injil dan memberitakan Injil kepada siapa saja yang kami temui di dalam kehidupan kami tiap hari. Berkati semua yang sudah mendengar dan berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan